Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang lalu kita diajarkan, dibimbing agar melazimkan belajar ilmu yang bermanfaat. Sudah dikasih tahu 3 ciri ilmu yang bermanfaat. Ini kaji ini kita sambung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, tiada kau dapat akan yang demikian itu, yaitu ilmu yang bermanfaat itu. Tiada kau dapat dia. Tiada kau dapat ilmu yang bermanfaat itu melainkan ilmu tasawuf jua, tiada yang lain. Mau menamakannya tasawuf silahkan, karena belakangan ada yang menamakannya ilmu akhlak, silakan, tak ada masalah. Mau menamakannya ilmu tasawuf juga tak ada masalah. Yang terpenting isinya adalah memperbaiki diri sendiri. Persoalan nama tak menjadi penting. Inilah, yakni ilmu tasawuf itu ilmu yang seyogianya kau karamkan segala umurmu yang panjang mengajar dia. Jangan kau padakan dengan banyak yang kau ketahui akan dia. Artinya ilmu ini terus menerus dia ditambah. Maka di dalam Islam itu menuntut ilmu tidak ada kesudahannya. Tak bisa mengatakan saya sudah tahu, tidak. Jadi dia terus menerus dipelajari dengan harapan, karena manakala bertambah ilmumu, niscaya bertambah takutmu akan Allah Ta'ala. Itu yang diharapkan. Ilmu bertambah, takut bertambah. Kita sudah jelaskan perbedaan takut kepada Khalik dari takut kepada makhluk. Dan takut itu adalah perbendaharaan segala kebajikan yang membawa kepada masuk ke dalam surga. Jadi sebab takut kita lapar bekerja cari makan kita. Takut kita air masuk ke rumah ditinggikan atau dibuat penghalang air. Maka takut kepada neraka itu membuat orang mau masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Sedangkan dan adalah orang yang alim ini terlebih besar martabatnya. Jadi dalam agama kita ini martabat yang di atas itu adalah martabat orang berilmu, bukan bertitel. Berilmu tak mesti bertitel. Tak bertitel bukan berarti dia tidak berilmu. Jamaah, hadis Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Kata Rasulullah, bermula ulama itu mengambil pusaka daripada anbiya,
Jadi ulama ini dia meneruskan kerja para nabi. Ulama pewaris para nabi. Besar martabat para ulama itu. Demikianlah ulama pula, karena mereka itu mengambil pusaka daripada anbiya. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Sedangkan dalam hadis lain Nabi menyebutkan, kami para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Kalau gitu apa yang diwariskan? Ilmu. Karena itu seorang ulama mesti dia berilmu. Ya. Dan adalah bagi ulama itu 700 pangkat yang lebih daripada pangkat mukminin. Ini bukan hadis. Ini perkataan Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Karena Abbas adalah uwa Rasulullah Muhammad SAW. Ayah Rasulullah Abdullah, anak paling kecil. Jadi Abbas masih abangan Rasulullah. Jadi kata Abdullah bin Abbas, Abbas abang dari ayah Rasulullah. Kata Abdullah bin Abbas, pangkat ulama itu 700 lebih tinggi daripada pangkat orang mukmin. Yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan 500 tahun. Demikianlah tersebut hadis, bukan? Ini demikianlah tersebut dalam asar. Hamzah Saro, alif di atas alif kepala Hamzah. Asar. Asar artinya yang berasal dari sahabat atau tabi'in, bukan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang-orang alim itu kedudukannya mulia di dalam agama kita. Seperti kata Abdullah bin Abbas, 700 tingkat lebih tinggi. Nah, di dalam sastra Arab, kata-kata 7 tidak mesti kata sebenar. Kata-kata 7 biasanya menunjukkan banyak. Jadi bukan mesti 7. Seperti disebut dalam kalimat Abdullah bin Abbas ini, bukan mesti 7. Setiap kalian berbuat baik, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dia akan seperti sab'a sanabila, 7 cabang. Katalah dahan. Nah, setiap dahan ada 100 buah atau 7 tangkai. Nah, jadi kata 7 tak mesti maknanya 7 tangkai atau dahankah. Nah, yang satu tangkai berbuah 100, jadi 100 tak mesti banyak. Jadi dalam bahasa Arab menunjukkan banyak. Seperti juga di dalam surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tak perlu menulis 1000 bulan. Sehingga dihitunglah kalau bulan Arab dia sekian puluh tahun, kalau bulan Kristen dia 10 tahun, sekian puluh tahun, tak perlu. Itu kata-kata 1000 persis seperti ungkapan orang Indonesia, orang baik macam dia tuh sekarang 1001. Apa mesti ada 1000 orang? Dari 1000 orang diambil satu? Tidak. Jadi kata-kata 1000 di Lailatul Qadri itu maknanya adalah banyak, luar biasa. Nah, dan tiada kau harap hasil yang demikian itu, kau dapat ilmu tasawuf yang membersihkan hati itu, yang bisa buat kau takut kepada Allah, syaratnya melainkan dengan sahih niatnya, benar niat, tak ada lain. Jadi kalau niat udah salah, bisa jamaah. Maka nomor satu yang mau diperbaiki adalah niat. Apa niatnya? Yaitu dituntut ilmu tasawuf itu karena Allah Ta'ala semata-mata.
Tidak boleh ada yang lain. Kalau saya menyampaikan begini jangan ada yang tersinggung ya. Suka-suka orang menganggap saya menyindir. Perhatikan. Kenapa kita ngaji malam nih? Oh, saya bodoh, maka saya perlu ilmu. Oh, saya sudah tahu, tapi saya ingin fadilat majelis ilmu. Ini semua dalam rangka sahih niat. Ini sahih niat. Karena agama suruh menuntut ilmu. Agama suruh hadiri majelis-majelis ilmu. Kau pula, daripada kosong waktu. Dah tak betul niat. Ini tinggi pun ilmu dia, itu ibarat gulai tanpa garam. Jemaah. Tinggi pun ilmu dia. Ini macam gulai tanpa garam. Walau ikan yang dimasak mahal. Lain kalau begini. Kalau tadi niatnya daripada kosong waktu. Lain kalau begini. Waktu saya kosong, daripada digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, saya gunakan yang bermanfaat. Sebab tak jarang itu antara maghrib isya saya kerja sana sini. Ini alhamdulillah sedang kosong, saya gunakan. Itu beda dari yang tadi. Kalau yang tadi daripada kosong, itu beda. Jadi untuk belajar itu seluruh ilmu, nomor satu sahih niat. Niat itu mesti betul. Ilmu dituntut karena Allah semata-mata. Jangan bercapai hati kepada dunia sekali-sekali. Maka manakala bercapai hati kepada dunia, niscaya jadilah ilmu itu akan debu yang berhambur, tiada faedahnya. Maka niat, nomor satu niat. Mau apa? Ada niat mengaji ni, tengok dulu kalau cocok terus, kalau enggak cek. Ada niat ngaji ini ditesnya dulu, dan sumbernya ini okey enggak, tes dulu dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kira-kira terjawab terus, kalau enggak, ini semua niat yang tak betul. Niat cuma satu aja, karena Allah. Apa di antaranya? Saya bodoh, atau saya sudah tahu, tetapi saya ingin mengambil fadilat majelis ilmu. Si bisa, jemaah. Ya, syahdan adalah ilmu tasawuf itu ialah ilmu tariqat. Ilmu tasawuf, ilmu tariqat. Tariqat jalan. Ilmu tariqat itu adalah jalan kepada ilmu hakikat yang sebenar. Maka sebab itulah orang yang berbuat amal seperti yang di dalam ilmu tasawuf itu, niscaya hasillah padanya ilmu hakikat. Jika tiada mengajar ilmu hakikat sekali-sekali sekalipun. Lihat gula. Lihat benda gula. Benda gula yang kita lihat itulah namanya syariat. Jadi syariat ini aturan-aturan agama. Fikih itu syariat. Lantas kita makan gula. Bagaimana cara kita makan gula? Itulah namanya tariqat. Setelah kita makan, kita pun kenal rasa gula. Kenal itulah disebut makrifat. Setelah kenal, kita dapat meresapi di dalam jiwa kita, beginilah gula. Itulah hakikat. Jadi tak bisa orang merasakan hakikat dengan menabrak syariat. Hati saya sudah ikhlas, maka tak perlu sembahyang lagi. Mustahil. Sebab Nabi sendiri sampai mati mengerjakan sembahyang. Apa yang diikhlaskan kalau tidak amal ibadah? Tahu-tahu dia berfatwa, kita tak perlu lagi sembahyang karena hati sudah bersih. Jadi itu salah. Syariat, tariqat, makrifat jadilah hakikat. Sederhana saja jemaah. Tetapi jika belajar ilmu hakikat dengan tiada kaum amal, seperti amal yang dalam ilmu tasawuf itu pun tiada dapat kau ketahui akan dia. Itu mustahil. Tak mungkin. Makanya orang mestilah dia ada syariat, barulah dia bertariqat,
barulah dia ma'rifat, barulah hakikat. Bagaimana pengalamanmu merasakan manisnya gula? Setiap orang pasti berbeda. Setiap orang pasti berbeda. Itulah hakikat yang dirasakan setiap orang dalam berhubungan kepada Allah Ta'ala, pasti berbeda. Ada satu masa kita sembahyang 4 rakaat itu terasa enak kali. Ada satu masa mau sembahyang saja malas. Itu semua bergantung kepada ma'rifat dan hakikat kita. Gula yang rasanya manis, syariat, lantas dimakan dia bertariqat, tapi tak dirasanya manis. Bahwa secara syariat dia tahu ini gula, secara tariqat sudah dia makan, tapi tak dirasanya manis gula. Tapi dia tahu, kata orang, gula manis. Andailah dia tak pernah merasakan manis gula, dia dapat syariat bahwa manis gula, lantas dia makan dengan tariqat dialah, dia bisa tak makrifat, tak kenal manis gula, sehingga dia tak bisa hakikat. Orang yang kenal syariat solat, dia bertariqat mengerjakan solat, tapi tak dapat rasakan nikmat solat, bisa saja. Mengapa orang tadi tak dapat rasakan manis gula? Sakit. Orang sakit lidahnya itu biasanya pahit, tidak normal macam kita. Maka orang yang enggak bisa merasakan nikmat sembahyang, nikmat puasa, nikmat zakat, nikmat haji, nikmat sedekah, nikmat mengaji, tak dirasakannya nikmat itu semua, itu karena dia yang sakit. Sekurangnya ada 10 penyakit yang harus dibereskan, dari riya, dari ujub, sum'ah, takabbur, ghadab, haqad, sum'ah, kemudian hasad, kemudian kasratul kalam, kasratul ta'am, wa kasratun niyam. 10 itu harus dibersihkan dari jiwa kita, barulah dapat rasakan manisnya ibadah itu. Seandainya kita tak mampu bersihkan semua, maka kita dapat rasakan nikmat itu sebatas bersih yang kita lakukan. 10 penyakit batin itu kita baru bersih dari 1 saja, sebatas itu kita dapat rasakan. Dan tiada yang terlebih mulia dan yang terlebih dimaksud segala manusia melainkan ilmu hakikat jua. Karena hakikat itu jalan kepada ma'rifat, dan ma'rifat itulah jalan kepada mengenal hak Allah Ta'ala. Dan tiada yang dimaksud lain daripada hak Allah Ta'ala. Sebab itulah kasih aku, kata Tuan Syekh, bahwa kenyataan ilmu tariqat di dalam kitab ini dengan sempurna nyatanya. Artinya beliau akan terangkan sebatas yang beliau rasa perlu untuk kita, supaya jadilah kitab ini akan jalan bagimu kepada kau ketahui ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Jika kau amalkan seperti yang telah tersebut dalam kitab ini dengan sungguh-sungguh hatimu. Jadi persoalan kita setelah persoalan ilmu adalah kesungguhan. Berikut ini pepatah Arab, bukan hadis. Man talaba syai'an, kalau mau diharokatkan silakan. Man talaba syai'an wajadda, itu kurang waw. Man talaba syai'an wajadda, alifnya enggak ada itu, wajada. Man talaba syai'an wajadda, wajada. Sabda Nabi SAW ini salah. Tidak ada sabda Nabi begitu. Ini bukan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Ini ungkapan orang Arab. Seperti dulu kita menyangka talabul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, itu bukan hadis Nabi itu. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebahagian dari, bukan hadis Nabi. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan ke liang lahat, bukan hadis tuh.
Sama sekali bukan hadis. Itu ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang guru kita tidak jelaskan kalau itu bukan hadis. Tahu-tahu kita berpaham asalkan Arab hadis, bukan hadis, jamaah. Ya. Sama dengan tidurnya orang puasa ibadah. Mana hadisnya? Ya. Man talaba syai'an wajada. Barang siapa menuntut, mencari akan sesuatu dengan sungguh-sungguh hatinya, niscaya mendapat ia akan suatu, sama ada ia segera atau lambat. Dan jika ketika hampir matimu pun diberikan akan dia, pasti. Karena la yudhi'u ajral amilin, Allah tidak menyia-nyiakan upah orang yang berbuat. Makanya urusan kita adalah berbuat sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Cepat atau lambat pasti hasil, itu pasti. Tapi ikutlah aturan, jemaah. Kalau ayat Qur'annya seperti saya baca tadi, bahwa Allah itu la yudhi'u ajral amilin, Allah tidak menyia-nyiakan upah orang yang berbuat. Maka kesungguhan kita dengan serius pasti akan diberikan Allah upahnya. Berikut kisah yang belum tentu ada, seperti kisah-kisah dulu-dulu kita disampaikan guru, kisah kancil, kisah hewan-hewan itu jemaah, seperti kisah apa itu, malin kundang. Itu belum tentu ada, tapi sebagai kisah ini pun begitu. Kita baca dulu kisah ini. Saya baca cepat jamaah ya. Sekali peristiwa, pada suatu hari didengar seorang daripada gurunya akan hadis ini. Kita sudah sebut ini bukan hadis ya. Maka hendaklah ia berkawin dengan anak raja pada negeri itu. Maka dia pun menelangkai kepada raja dengan beberapa kali untuk melamar gadis tadi. Maka tiada memperkenankan raja itu akan yang demikian. Maka menelangkai ia pula. Maka kata raja kepadanya, jika berkehendak berkawin dengan anakku, dan adalah itu kalau yang tertulis nun ganti lam, jelama. Kalau itu jim nun mim ya. Di situ jim nun bukan lam. Jelama itu bahasa Aceh, artinya mahar. Sebab kitab ini ditulis oleh ulama dari Aceh. Dan adalah jelama anakku, mahar anakku itu 3 biji mutiara yang besarnya seperti telur ayam besarnya. Maka jika kau beri akan daku seperti demikian, niscaya ku perkenankan akan pintamu. Berkatalah murid itu, bahkan baik ku penuhi. Kemudian dikatalah bagi raja, hai raja. Ditanya kepada raja, di mana tempat mutiara itu? Maka kata raja, adalah ku dengar kabar orang yang dulu-dulu adalah di dalam laut Sailan. Sailan ini Sri Lanka, yang ibu kotanya Colombo. Tahun 70-an pesawat jamaah haji jatuh di Sri Lanka, sampai dibuatkan tugu di Sri Lanka itu. Sailan itu Sri Lanka. Kemudian maka berjalanlah ia, pemuda tadi, kepadanya ke negeri Sailan hingga sampai ke tepi laut. Maka dia pun memindahkan airnya dengan tapak kakinya. Maka jika tidak kuasa ia dengan kakinya, maka dengan jarinya. Demikianlah beberapa masanya di sana hingga lapar dan dahaga pun tiada hirau ia. Kemudian dari itu maka tatkala lanjutlah masanya di sana, firman Allah Ta'ala kepada malaikat, hai malaikat, turun olehmu ke dalam laut Sailan, maka katakan olehmu kepada segala ikan, jika tiada kau penuhi hajat orang yang di tepi laut, niscaya matilah engkau sekalian, karena kering airnya. Bilang itu sama ikan, Allah perintah malaikat. Maka turun malaikat kepadanya, dikata bagi ikan seperti yang demikian. Maka kata ikan kepada malaikat, apa rupanya hajatnya? Kata malaikat, tiada aku tahu, tetapi hampirlah olehmu menanyakan dia kepada orang itu. Maka pergi segala ikan kepadanya,
kemudian menanyai, apa hajatmu yang engkau mematikan sekalian kami dengan kau pekeringkan airnya? Maka katanya, aku berhajat kepada mutiara yang besar 3 biji. Kata ikan, nanti engkau kami nanti. Kata ikan, nanti engkau, arti nanti engkau tunggu, kami penuhlah hajatmu. Maka kembali sekalian ikan hendak mengambil mutiara. Maka diambil mutiara satu-satu ikan sebiji. Seekor ikan sebiji mutiara dilontarkan ke tepi laut. Diambillah oleh murid itu kira-kira segantang jua. Maka kembali ia kepada raja. Tatkala dilihat oleh raja akan dia, maka dikawinkan akan dia dengan anaknya. Kemudian kembalilah murid itu kepada gurunya, serta kata si murid, kebenaranlah katamu, cakap guru betul. Ini kisah belum tentu ada, sebab ada di kitab saya baca saja, tapi kisah belum tentu ada. Namun yang sudah pasti adalah manjadda wajada, yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Itu pas, hanya jalannya masih ditempuh. Karena tidak mungkin perahu berlayar di daerah kering. Itu tidak mungkin. Maka menuntut ilmu ini mesti jalannya betul. Kalau tidak, tak akan juga dapat, jemaah. Itu pepatah Arab juga itu. Tidaklah berlayar perahu di daratan yabis. Yabis itu kering. Tak kan? Dia mesti di laut atau di sungai atau kata di danau. Nah, jadi kalau menuntut ilmu mesti juga benar. Syarat-syarat menuntut ilmu mesti dipenuhi. Kalau tidak, dia tak akan dapat. Maka bicarakanlah olehmu, hai saudaraku, akan hal murid itu. Perhatikanlah keadaan murid itu, betapa dikabul oleh hak Ta'ala. Hak artinya Allah. Dikabul Allah hajatnya, serta adalah hal murid itu bersalahan dengan hukum syariat yang disuruh akan dia. Syariatnya kan tak mungkin itu. Syariatnya tak mungkin. Tapi Allah perintahkan. Apa ini namanya kharikul adat. Artinya peristiwa yang menyelisihi adat. Kalau terjadi kepada para calon nabi disebut irhas. Kepada para nabi garis miring rasul disebut mukjizat. Kepada para wali disebut namanya karomah atau keramat. Kepada orang biasa disebut ma'unah. Dalam peristiwa tabrakan mobil itu, padahal mobilnya betul-betul hancur, tapi dia selamat, itu namanya ma'unah. Jemaah, peristiwa luar biasa yang sebab nikmat orang makin jauh dari Allah Ta'ala disebut namanya istidraj. Peristiwa luar biasa yang terjadi pada orang non-muslim membuat dia semakin jauh dari kebenaran agama Islam namanya khuzlan. Jadi masing-masing ada. Nah, ini boleh jadi karomah. Jadi yang berkaramat itu adalah manusia. Di dalam Islam nggak ada dikenal keramat, topi keramat, tongkat keramat, nggak ada itu. Kuburan keramat nggak ada. Yang keramat orang yang mengisi kuburan. Karena keramat itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai orang itu mati tetap ada. Seperti Rasulullah, sampai beliau mati tetap disebut Rasul. Ini supaya jangan keliru aneh-aneh, nanti kita minta-minta kepada kuburan pula. Dan adalah hajat murid itu sangat mustahil pada adat. Perhatikan kalimat mustahil pada adat. Itu maka disebut amrun khariqun lil adat, peristiwa yang menyelisihi adat. Adat artinya kebiasaan. Tetapi kau sangka pada hajatmu yang harus pada adat. Tetapi itu bahkan kau sangka hajatmu itu harus pada adat. Harus artinya boleh-boleh saja. Padahal kalau ditengok secara adat itu dah luar biasa. Tetapi yang terlebih dikasih oleh hak Allah Ta'ala akan dia, yang disuruh akan dia serta ridhonya, maka ambil iktibarkanlah hai salik. Salik artinya orang yang berjalan. Suluk artinya jalan. Salik orang yang berjalan. Suluk artinya
atau perjalanan. Iktibarkanlah, ambillah pelajaran wahai orang yang bersuluk akan perkataan ini, niscaya kuat pada hatimu serta sangat harapmu akan hasil maksudmu, karena maksud itu terlebih mudah maksud murid yang terlebih mudah maksud murid yang telah lalu. Jadi maksud kita apa? Itu mudah saja di sisi Allah Ta'ala, lebih mudah kita terima berbanding mutiara yang ada dalam laut itu. Itu peristiwa luar biasa. Dan sejatinya kita terlampau banyak mengalami peristiwa luar biasa, tapi mungkin kita tak sadar kita mengalami maunah. Baik, setengah daripada adab murid itu, jangan membanyakkan ibadat lain daripada zikir, melainkan segala yang telah difardukan oleh hak Allah Ta'ala, dan sunat rawatib jua tiada lain. Artinya perbanyak zikir. Makanya Imam Nawawi menulis kitab judulnya Al-Azkar. Azkar itu zikir-zikir. Imam Nawawi itu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa zikir setelah bangun tidur? Apa zikir kalau sedang tidur terbangun? Apa zikir kalau dengar suara A, B, C, D dan seterusnya? Itu kita melulu zikir. Tak bisa kita membaca dalam bahasa Arab, beli terjemahannya. Zikir untuk mengingatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seperti dikatakan guru-guru kita, zikrullahi sayful muridin. Kata syekh kita, yang zikir itu adalah pedang segala murid, pedang menghadapi musuh. Ya? Zikrullah min alamatil awliya. Zikir itu setengah daripada alamat tanda awliya, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Dan enggak ada yang tahu siapa yang jadi wali ya. Jangan dikira kalau bisa mematikan lampu yang hidup disebut wali. Imam Ghazali katakan begitu. Jangan kau terpesona nengok orang bisa terbang-terbang, bisa jalan di atas air, terbang di awan. Imam Ghazali sudah sebut itu lebih kurang 10 abad yang lalu. Bukan. Ya, lebih kurang 10 abad yang lalu. Beliau meninggal abad 12. Sekarang abad 21. Beliau sudah ingatkan. Jadi jangan mudah terpesona sampai kau tahu dalam 24 jam sehari dia mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tak mudah mengatakan orang wali. Maka barang siapa melazimkan ia akan zikir, tak dapat tiada ia pasti menjadi akan awliya, kekasih Allah. Awliya kekasih. Dan tiada kusebutkan segala ibadat yang lain dalam kitab ini, kata Tuan Syekh, seperti segala doa dan sembahyang tahajud dan daripada dan lain daripadanya. Karena yang demikian itu kelakuan orang abid, orang yang ahli ibadah, bukan kelakuan murid, orang yang mau beribadah. Jadi sebenarnya yang tahu kita ini sudah selesai belum dalam zikir-zikir. Kalau belum, itu saja teruskan. Nanti akan ada dorongan sendiri untuk kita kerjakan amal-amal yang lain. Tetapi solat 5 waktu dan solat rawatib usahakan jangan tinggal. Sebagus-bagus solat yang dikerjakan sendiri adalah solat sunat rawatib. Sebagus-bagus solat yang dikerjakan, sebagus-bagus solat sunat yang dikerjakan berjamaah adalah solat hari raya. Jadi itu dikerjakan, jangan tak dikerjakan. Nanti Allah akan dorong sendiri untuk kerjakan ibadah yang lain. Dan adalah farak, perbedaan antara abid, orang yang ahli ibadah, dan murid, orang yang menginginkan ibadah. Itu seperti farak, perbedaan antara masyriq dan maghrib. Maka betapa mungkin bersamaan martabat keduanya? Tak mungkin. Orang yang berbuat ibadah itu, jamaah, ini supaya paham sajalah. Orang yang berbuat ibadah itu
nggak ada nolak-nolaknya atas yang terjadi. Itu peringkat abid, orang yang ahli ibadah. Kita ini kadang masih ada nolaknya. Supaya mudah kita faham, orang abid itu segala apa yang terjadi ridho. Kita ini ridhonya terpaksa. Kita mau pergi ke suatu tempat, tiba-tiba terjadi hujan. Kita langsung terima ini ketetapan Allah atau ada nolak sikit? Orang abid tak ada begitu. Orang yang ahli ibadah itu sikit pun nggak ada nolaknya. Begitu, lapang saja jemaah. Yang tahu kita, orang lain tak tahu. Maka kalau kita masih rasa nolak, kita masih disebut murid. Abid tak ada begitu, terima semua. Terima semua. Tinggal apa sikap. Ini jangan salah, itu ahli ibadah. Kalau kita mungkin ya masih murid mungkinlah, ya. Karena ia berkehendak ia akan Allah Ta'ala. Dan abid itu berkehendak ia akan hamba Allah Ta'ala, yaitu segala nikmat dunia atau nikmat akhirat. Maka betapa farak perbedaan hak Allah Ta'ala daripada hambanya. Bayangkan tuh, murid, murid dia masih menuju kepada Allah, tapi abid dia sudah seperti Allah. Dalam pengertian macam mana Allah mengurus manusia, itu abid bersikap kepada manusia. Allah itu dibenci pun tetap dia memberi. Abid itu dibenci pun tetap dia mengasihi. Beda murid, beda abid. Abid itu orang ahli ibadah. Salik orang yang berjalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa bedanya niat sama lafaz niat? Di mana maksudnya sekarang? Jadi niat itu dalam hati, sedangkan lafaznya itu di mulut. Maksudnya niat? Tergantung ibadahnya apa. Tergantung ibadahnya apa. Selalu dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan bahawa niat itu muqaranah sekaligus dengan perbuatan. Yang begitu seperti zakat, pas kita mau mengasingkan harta untuk dizakat, pasanglah niat. Seperti sembahyang, begitu mulai sembahyang itulah niat. Tetapi ada ibadah yang tak bisa begitu. Mazhab Syafi'i itu, mazhab Imam Syafi'i, yaitu puasa. Kalaulah tetap kita berpegang niat itu beriringan dengan awal ibadah, siapa yang dapat memastikan sudah masuk puasa? Sebab puasa itu dimulai dengan terbit fajar shadiq. Siapa yang pernah nengok fajar shadiq? Ini masyaqqah, maka untuk puasa bolehlah didahulukan niat. Jadi niat itu tekad di dalam hati yang beriringan dengan ibadah, kecuali puasa. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa itu niat didahulukan. Dalam mazhab yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah, niat tidak mesti bersamaan dengan ibadah. Sejenak sebelum beribadah dia berniat, boleh. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab Imam Syafi'i, tidak. Niat itu sejalan dengan dalam sembahyang, permulaan sembahyang, yaitu takbiratul ihram. Nah, jadi begitu mulut mengucap takbiratul ihram, disitulah pasang niat. Adapun melapaskan niat sebelum sembahyang, melapaskan niat seperti nanti kita isya, sebelum takbir kita sudah kata usalli fardal isya'i, misal kata, itu bukan niat, itu melapaskan niat. Jadi masuknya tadi waktu kalau niat dalam hati, pas mulut mengucapkan Allahu Akbar, masih Allahu Akbar. Jadi nah itu nanti disebut namanya muqaranah. menyatakan niat Allah.
Kita tak sampai sana. Jadi waktu mulut mengatakan Allah Maha Besar, dalam hati terpasanglah sengaja aku sembahyang fardu isya. Misal kata usalli fardal isya. Jadi mulut mengatakan Allah Akbar, hati mengatakan usalli fardal isya. Sebatas itu saja. Kita mendeklarasikan Allah Maha Besar. Allah sampai situ aja. Lain? Sebentar. Murid orangnya, nanti kalau tengok bahasa Arab pun sama orangnya juga. Murid orangnya, salik pun orangnya. Cuma dari segi kosakata, salik itu orang yang berjalan, sedangkan murid orang yang menginginkan. Murid orang yang menginginkan tentu menempuh jalan itu. Ditinjau dari sisi ia menempuh itu, maka dia disebut salik. Saya ingin itu. Kalau pakai bahasa Arab, saya ingin itu. Ana uridu, saya ingin. Maka disebut murid. Jadi sebetulnya secara prinsip tak ada. Secara prinsip tak ada beda. Murid, salik itu juga. Cuma murid artinya orang yang ingin, salik artinya orang yang menjalani. Itu saja. Tak ada berbeda secara prinsip. Oke, mana tadi? Zikir ini meskipun nanti ada khilaf mana yang afdal dan seterusnya, andai pun hati anda tidak mampu mengingat Allah, zikir sajalah di mulut. Itu fatwa Imam Nawawi. Sebab nanti ulama khilaf-khilaf mulut dengan hati atau hati seterusnya. Oke lah, saya ambil paling rendah. Kata Imam Nawawi, andai hati anda tidak ingat Allah, kalau bahasa kita tegas-tegasnya lalai, zikir sajalah di mulut, jangan berhenti walau hati kosong, zikir. Kalau ulama udah bilang begitu, macam mana lagi? Gitu. Tentu yang terbaik mulut beserta hati. Tapi kalaupun hati anda lalai, hati anda kosong, tetap saja zikirlah. Itu terurai di dalam kitab azkar yang saya sebut tadi. Itu kitab umum, sudah banyak kali terjemahannya. Jadi walaupun kita lalai dalam hati, tetap saja zikir di mulut, jangan kita abaikan. Gitu. Lain? Sudah? Baik. Dan setengah daripada adab murid itu melazimkan akan puasa sunat. Lazimkan puasa sunat dengan selang-seling hari atau selang-seling 2 hari. Jangan lebih daripadanya. Kan? Karena maksud murid itu hendak memecahkan syahwatnya. Itu jadi murid itu hendak memecahkan syahwat, bukan mengikuti syahwat. Syahwat itu kemauan, jamaah. Dan menanggalkan akan segala lezat dunia. Jadi dia ingin menanggalkan, memecahkan syahwatnya dan menanggalkan segala kelezatan dunia, supaya baik nafsunya daripada kehinaan dunia. Kan? Ini kalau kita ikuti yang barusan sikit nih, menanggalkan akan segala lezat dunia supaya baik nafsunya daripada kehinaan dunia. Ini kalau diikuti dengan kehidupan modern pas sekali. Belakangan saya pun ikut-ikut baca-baca, nonton-nonton. Ada rupanya sekarang ahli food combiner, ahli mengkombinasi makanan. Kata mereka, makan itu tidak perlu banyak, tidak perlu sedap, yang penting sehat. Ketika mereka bilang begitu, saya cocokkan dengan pelajaran agama, pas. Agama tidak mementingkan. Jadi ini kalau nanti orang akan bilang kalau gitu nggak usah kita ikut dunia ini segala macam. Islam jadi macam mana? Tidak, jamaah. Jadi makan itu sehat cukup. Maka ketika kemarin 2004 terjadi tsunami, sebahagian negara dunia ini memberikan bantuan, kasih makanan kaleng itu oleh saudara kita di sana yang jadi informasi yang sampai ke saya. Mereka tak mau makan.
Kerana tak cocok di lidah. Padahal itu sudah lulus uji baik di Amerika sana maupun di Indonesia, gizinya pas, cukup. Maka di dalam Islam, kalau kita tengok soal makan, nomor 1 halal, nomor 2 tayyib, nomor 3 la tusrifu. Tayyib bukan enak, baik bagi tubuh kita. Jadi ini cocok. Cuma itulah, kalau ini nggak dikembangkan nanti orang bilang berarti kita nggak usah enak-enak di dunia ini. Keliru ya. Sebab nafsu kita ini bisa bawa kita hina. Dan adalah puasa itu menolong ia akan yang demikian itu. Dan jika sudah, itu bukan suruh ya, sudah. Dan jika sudah baik nafsunya, niscaya jadilah ia patut tajalli hak Allah Ta'ala kepadanya. Tajalli, terasa betul kehadiran Allah Ta'ala. Saya mau kasih bahasa berikut yang mudah-mudah supaya paham. Itu namanya, ingat-ingat bahasaku, omnipresent. Omnipresent, itulah tajalli. Dia terasa betul dimanapun berada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti yang menyimpang-nyimpang, aku dah nampak aku Allah Ta'ala begini-begini. Itu nyimpang, bukan itu. Itu tajalli, nyata. Di dalam kesadaran dia, Allah bersama dia. Kita ni melawan Allah kan kerana kita menganggap Allah tu dah tak ada lagi. Kalau kita sadar betul Allah itu ada, takkan kita melawan Allah Ta'ala. Kesadaran itulah tajalli. Dan tiada yang terlebih sangat maksud, hai saudaraku, lain daripadanya. Maka jika tiada baik nafsunya daripada hawa nafsu dunia ini, hawa hembusan. Hawa hembusan. Jika tiada baik nafsunya daripada hembusan nafsu dunia ini, maka betapa tajalli, betapa dia sadar akan hak Allah Ta'ala kepadanya. Kerana berarti nafsunya kotor. Nah, nafsu cuma satu. Jadi kalau ada yang mengatakan nafsu terbagi 3, satu kitab terbagi 7, bukan. Nafsu itu satu, cuma satu keadaan dia mutmainnah, satu keadaan dia lawamah, satu keadaan dia ammarah. Ammarah bukan marah. Ini nafsunya nafsu ammarah ni, asyik marah, enggak ada hubungan. Jemaah, nafsu itu satu, cuma keadaan yang berbeza-beza. Kemauan nafsu itu bukan. Hembusan nafsu itu namanya hawa. Kemauan nafsu namanya syahwat. Maka mau bahasa Arabnya ishtaha yashtahi. Yang kalau bahasa kitab Melayu lama birahi. Tapi di Indonesia sekarang kalau disebut birahi jadi tak baik. Padahal kitab-kitab Melayu lama disebut birahi. Birahi itu keinginan kuat terhadap sesuatu. Jadi tidak mungkin orang kalau mengikuti kemauan nafsunya dapat merasakan kehadiran Allah, padahal ia berlumas dengan najis hawa nafsunya. Tak mungkin. Makanya orang enggak merasakan enaknya sembahyang karena nafsunya berlumas dengan najis. Najis yang paling dasar adalah riya. Adalah adab yang lain daripada ini lagi akan datang sebutannya insyaAllah ta'ala. Kita akan masuk dalam pertemuan 3 putaran berikut. Al-babul awwalu fi jitinabi ma'asil a'dha. Bab pertama menjelaskan agar kita menjauhi maksiat anggota tubuh yang zahir. Nanti akan sambung bab-bab berikutnya. Sila kalau ada yang mau disampaikan sebelum tutup. Apa-apa hal? Baik. Kalau tak ada sampai sini dulu. Mudah-mudahan barakah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.